wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Kami di sini dengan Pak Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, izinkan kami melaporkan hasil ratas dan saya khususnya menyampaikan untuk Jawa dan Bali. Ketika menghadapi varian Delta, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus mencari titik keseimbangan antara gas dan rem. Tidak boleh menginjak rem terlalu dalam, begitupun tidak boleh melonggar gas terlalu longgar. Hal ini terus tergambar dalam menata keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Amanat tersebut akan kami jaga dan pegang teguh, supaya pemerintah terus tahu dan terus tanggap dalam tiap perubahan keadaan yang ada, baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonomi. Sebagian dari proses menuju endemi, dan juga teman-teman yang sudah senior atau elderly itu harus betul-betul patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berdasarkan data yang kami peroleh, studi di luar negeri mengkonfirmasi menurunnya tingkat kematian karena COVID-19. Misalnya pada pertengahan tahun 2020, COVID-19 dideteksi 13 kali lebih mematikan dari flu biasanya. Namun pada awal tahun 2022 ini, COVID-19 diprediksi yang Omicron diprediksi hanya 2 kali lebih mematikan dari flu. Jadi Omicron ini hanya 2 kali lebih parah dari penyakit flu. Sejak 44 hari dari tanggal 1 Januari 2022, kasus puncak Omicron sampai dengan saat ini belum melebihi puncak Delta di tahun lalu. Padahal jika kita merujuk ke negara lain, puncak Omicron biasanya 3-4 kali lebih tinggi dari puncak Delta. Tingkat rawat inap rumah sakit dan tingkat kematian juga masih jauh lebih rendah daripada periode Delta. Tapi ini juga tidak mengurangi tingkat kehati-hatian kita. Namun data ini perlu dipahami oleh kita semua untuk tidak memperlakukan Omicron ini sama seperti periode Delta yang lalu. Pola yang sama juga terlihat di Jawa Bali. Penambahan kasus di Jawa Bali terlihat melambat, namun terjadi peningkatan kontribusi di luar Jawa Bali. Dalam 7 hari terakhir, Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Bali menjadi 3 provinsi yang tren kasusnya lebih tinggi dari puncak Delta. Namun, belum seperti yang kita diprediksi banyak orang 3 atau 4 kali lebih tinggi dari Delta. Berita positifnya, tren kasus di DKI Jakarta menunjukkan tanda-tanda mulai melewati puncaknya. Baik kasus harian, kasus aktif, maupun rawat inap mulai menunjukkan penurunan. Namun peningkatan mulai terjadi di DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tetapi itu pun masih di bawah puncak Delta. Tidak hanya kasus, jumlah rawat inap rumah sakit di Provinsi Jawa Bali sebagian besar masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Tapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman setanah air, jangan juga berpikir bahwa pemerintah menganggap enteng. Tidak, saya hanya membicarakan data yang ada. Yang jangan membuat kita jadi ketakutan berlebihan. Tetapi tetap kita harus super hati-hati menghadapi
perilaku dari Omikron ini yang masih banyak juga yang belum kita tidak tahu. Hari ini, bed occupancy ratio yang dipublikasikan oleh pemerintah sebenarnya belum mencerminkan kapasitas maksimum. Jika pemerintah menggunakan kapasitas maksimum tempat tidur seperti yang terjadi pada puncak Delta yang lalu, maka bor yang Anda lihat akan jauh lebih rendah. Misalnya, tempat tidur yang disiapkan di Jawa Bali hari ini hanya sekitar 55.000, di mana terisi 21.000 tempat tidur, sehingga terlihat bor saat ini di angka 39%. Bila menggunakan kapasitas maksimal di angka 87.000 tempat tidur seperti saat Delta, maka bor hari ini di Jawa Bali hanya terisi 25% saja. Angka ini masih jauh di bawah standar WHO, yaitu sebesar 60%. Satu catatan lainnya adalah terkait tingkat kematian. Pada tingkat kasus harian yang sama pada 13 Februari yang lalu, sebanyak 44.000 kasus, tingkat kematian harian pada periode Delta mencapai lebih dari 1.000 kematian per hari, dibandingkan dengan 111 yang terjadi kemarin. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai, dengan data tersebut saya meminta masyarakat tidak perlu terlalu khawatir berlebihan ketika kasus masih naik cukup tinggi atau ketika sekitar kita mulai banyak orang terdekat terkena infeksi dari varian ini. Bahkan di kantor saya sudah cukup banyak yang dilakukan tes dan hasilnya positif. Nah, termasuk di keluarga saya, anak cucu saya, supir saya dan sebagainya. Namun dari pengalaman kita semua itu, saya kira di sekeliling kita sama, mereka tidak terlalu lama kemudian menjadi negatif kembali. Mereka hanya perlu diisolasi mandiri, mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan dan beristirahat di rumah. Karena data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat terinfeksi hanya mengalami OTG bahkan gejala ringan. Saya perlu menegaskan bahwa mereka yang bergejala berat hingga meninggal teridentifikasi sebagai orang-orang yang memiliki komorbid, lansia atau belum melakukan vaksinasi lengkap. Kelompok-kelompok inilah yang perlu diwaspadai, membatasi aktivitas pribadi hingga mawas diri. Saya mohon sekali lagi, jangan ada rakyat diprovokasi untuk tidak mau divaksin. Karena rata-rata yang meninggal itu adalah orang yang belum divaksin lengkap, apalagi belum di-booster, dan apalagi sudah memiliki komorbid dan juga sudah tua. Kita punya tanggung jawab pada sekeliling kita masing-masing. Dihadapkan pada karakteristik Omikron yang berbeda dengan varian Delta, dan melihat perkembangan situasi rumah sakit yang ada, dengan tetap mengedepankan aspek kesehatan, pemerintah masih melihat adanya ruang bagi kita untuk tidak menginjak rem terhadap ekonomi terlalu dalam. Ini dilakukan semata-mata terus menjaga keseimbangan sektor kesehatan dan ekonomi tetap baik. Untuk itu, periode PPKM minggu ini, pemerintah akan menyesuaikan kembali batas maksimum work from office di level 3, yang sebelumnya 25% menjadi 50% atau lebih. Selain itu, aktivitas seni budaya dan sosial masyarakat, serta fasilitas umum, seperti tempat wisata juga dinaikkan menjadi 50%. Detail dari peraturan ini akan tertuang nanti dalam Inmendagri yang akan keluar hari ini. Dengan begitu, para pedagang di pinggir jalan, mulai dari tukang gorengan, tukang bakso, hingga para pekerja seni seperti penampilan wayang, dan para aktor drama dapat tetap melakukan aktivitas dan tidak perlu dirumahkan akibat dampak kebijakan ini. Namun saya titip penerapan protokol kesehatan harus tetap disiplin, utamanya dalam penggunaan masker. Dan sekali lagi juga jangan lupa untuk melakukan vaksinasi 1, 2, dan booster, karena vaksin sangat cukup, saya ulangi sangat cukup, tidak ada masalah. Secara spesifik, saya juga meminta kepada pemerintah daerah dan Forkominda setempat agar berhati-hati dan tetap humanis dalam tiap melakukan himbauan pada masyarakat. Utamakanlah penerapan protokol kesehatan dibandingkan sekedar membubarkan. Saya ulangi, utamakanlah penerapan protokol kesehatan dibandingkan sekedar membubarkan. Pemerintah juga sangat berhati-hati dalam menerapkan kebijakan karantina bagi PPLN. Ketika beberapa negara di dunia sudah menerapkan bebas karantina untuk masuk ke negaranya,
pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan karantina 5 hari bagi PPLN. Namun mulai minggu depan, PPLN, baik WNA dan WNI, yang telah melakukan booster, saya ulangi, yang telah melakukan booster, lama karantina dapat berkurang menjadi 3 hari dengan syarat diantaranya tetap melakukan entry dan exit tes PCR. Exit PCR dilakukan di hari ketiga, di pagi hari, dan PPLN dapat keluar ketika hasil negatif keluar. PCR tes ini bisa cuma berapa jam. PPLN yang sudah selesai karantina dihimbau tetap melakukan PCR tes mandiri di hari kelima. Saya ulangi, melakukan PCR tes mandiri di hari kelima dan melaporkan kondisi kesehatannya kepada puskesmas atau vaskes terdekat. Kedepan jika situasi terus membaik, pemerintah berencana 1 Maret atau mungkin lebih awal dari 1 Maret, saya ulangi 1 Maret, hari karantina akan diturunkan menjadi 3 hari untuk seluruh PPLN. Lalu jika situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan pada 1 April atau sebelum 1 April, PPLN tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat bagi PLN. Namun sekali lagi, ini bergantung pada situasi pandemi dan supaya kita mengendalikan penyebaran kasus. Nah, kita semua bertanggung jawab di sini untuk membuat negeri kita ini tetap aman buat kita semua. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai, untuk memberikan kekebalan menghadapi gelombang Omikron, pemerintah terus mengejar target vaksinasi dosis kedua, terutama untuk lansia. Saat ini masih terdapat 15 kabupaten kota di Jawa Bali yang tidak mencapai target 50%. Umum dan 17 kota kabupaten untuk 40% lansia. Pemerintah akan memperpanjang masa transisi hingga 2 minggu ke depan bagi yang belum mencapai target tersebut. Pemerintah juga akan melakukan penyusunan regulasi pintu keluar masuk internasional di wilayah Jawa Bali kembali. Pemerintah akan membuka keberangkatan kedatangan jemaah umroh melalui Bandar Udara Juanda Surabaya. Selain itu, Bandara Juanda juga akan menerima WNA, WNI dari luar PMI. Bandara Ngurah Rai juga akan dibuka untuk WNA dan WNI non-PMI dengan segala tujuan, tidak hanya wisatawan. Pintu laut di Bali juga dibuka untuk WNA dan WNI yang datang menggunakan kapal pesiar, krus, atau layar joh. Teman-teman media yang saya cintai dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya banggakan, jika dibandingkan beberapa negara yang sudah melakukan pembatasan, bahkan tidak diwajibkan menggunakan masker, pendekatan kami jauh lebih konservatif. Hal ini dilakukan agar sistem kesehatan kita tetap terjaga, meminimalkan terjadinya kematian, karena menurut kami kehilangan 1 nyawa sangat berharga. Setelah 2 tahun kungkung di pandemi COVID-19 ini, rasanya kita harus siap beradaptasi dengan ketidakpastian ini. Pemerintah minta masyarakat tidak perlu panik dengan varian Omikron, namun kata kita hanya perlu waspada dengan tetap terus menerapkan protokol kesehatan. Marilah kita terus berdoa dan berusaha, semoga Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan buat kita semua dan kita keluar dari badai COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Menteri Perekonomian, Pak Erlangga. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin, beserta teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat yang saya cintai. Izinkan saya akan menyampaikan 2 hal. Satu terkait dengan hasil ratas, terkait PPKM luar Jawa Bali. Yang kedua, tadi saya diminta Bapak Presiden untuk menjelaskan terkait dengan hal yang sekarang mendapatkan perhatian publik, yaitu terkait dengan kebijakan jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, terkait dengan hasil ratas PPKM dapat disampaikan hal seperti berikut. Bahwa pertama, angka reproduksi efektif Indonesia mengalami kenaikan, dan kali ini naik menjadi 1,13 angkanya dan terjadi hampir di seluruh pulau. Kemudian terkait dengan kasus di luar Jawa Bali,
relatif masih rendah, yaitu 13,9% dari kasus nasional. Namun tentu kita melihat sejak 24 Januari sudah mulai terjadi lonjakan, dan kita akan memonitor 2-3 minggu ke depan yang kemungkinan angkanya akan meningkat lagi, karena seperti kita ketahui luar Jawa Bali biasanya lagging atau lebih lambat dari Pulau Jawa Bali. Kasus harian dan perawatan rumah sakit mengalami peningkatan di 10 provinsi dari 15 kabupaten kota di luar Jawa Bali, meskipun kasus masih lebih tinggi saat Delta, namun perawatan rumah sakit relatif lebih rendah dan dalam tahapan atau situasi yang lebih terkendali. Terkait dengan bor COVID di rumah sakit dan isoter, ini rasionya masih relatif rendah, yaitu 30,52%. Untuk bor seluruh provinsi luar Jawa Bali itu kurang dari 20%, kecuali Sumatera Selatan 30%, Papua Barat 25%, Kalsel 23%, Sulut 23%, dan Bengkulu 21%. Kita ketahui bahwa kasus di NTB itu sudah melampaui Delta, yaitu hariannya 549, namun dari rumah sakitnya masih lebih rendah, yaitu 273. Saat Delta kemarin, rumah sakitnya bisa mencapai 820. Demikian pula di Papua, yang kasusnya sudah 615, namun di rumah sakitnya masih 119, pada saat Delta yang lalu bisa mencapai 618. Terkait dengan isolasi terpusat, saat ini masih terkendali di level 2,88%, dan pemerintah diminta untuk mempersiapkan 2-3 kali pemerintah daerah dalam beberapa rapat beberapa waktu yang lalu, yaitu dibandingkan lonjakan Delta, yaitu antara 69.000 sampai 91.000 tempat tidur sebagai langkah mitigasi di luar Jawa Bali. Terkait dengan vaksinasi dosis pertama dan kedua, secara daerah, vaksinasi dosis pertama masih ada 3 provinsi dengan capaian di bawah 70%, yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dosis kedua 10% yang masih di bawah 50%, yaitu NTT, Kalsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Papua. Pemerintah sesuai arahan Bapak Presiden diminta terus mengakselerasi vaksinasi, terutama di luar Jawa Bali, baik yang kedua maupun yang dimulai booster ketiga. Terkait dengan perpanjangan PPKM di luar Jawa Bali, yaitu periode pelaksanaan selama 14 hari ke depan, yaitu tanggal 15 sampai 28 Februari 2022, dengan kriteria berdasarkan level assessment situasi pandemi, baik itu transmisi komunitas, yaitu jumlah kasus, kematian, rawat inap, dan kapasitas respons, testing, tracing, dan treatment, ditambah lagi vaksinasi dosis kedua minimal 45%, lansia minimal 60%, sehingga level kabupaten kota itu akan dinaikkan satu level PPKM-nya. Dengan demikian, dari 386 kabupaten kota di luar Jawa Bali, maka jumlah kabupaten kota dengan level 1 itu menurun dari 164 menjadi 63 kabupaten kota. Kemudian jumlah kabupaten kota dengan PPKM level 2 turun dari 208 menjadi 205 kabupaten kota, dan jumlah PPKM level 3 meningkat dari 14 menjadi 118 kabupaten kota. Ini murni untuk mempersiapkan menghadapi kenaikan Omikron dalam 2-3 minggu ke depan. Nah, kemudian juga dilaporkan terkait dengan travel bubble Batam, Bintan, Karimun, tanggal 18 Februari nanti akan dimulai ferry dari Singapura untuk masuk di wilayah tersebut. Kemudian dilaporkan juga terkait dengan MotoGP di KIK Mandalika, pada saat pre-season test kemarin, tanggal 11 sampai 13, berlangsung secara aman dan lancar, tanpa ada kendala yang signifikan. Perkembangan kasus tentunya dari hasil pembalap maupun hasil lab PCR ini membuktikan bahwa karantina sistem bubble bisa terus dipertahankan sampai minggu malam. Sementara dari segi official jurnalis vendor termonitor 15 WNA positif namun tidak bergejala dan sedang saat ini diisolasi.
Vaksinasi di Lombok juga terus didorong, di mana Mataram sudah vaksin pertama lebih dari 114%, vaksin kedua 81,4%, Lombok Tengah vaksin pertamanya 90,82%, dan juga vaksin kedua 68%, secara keseluruhan di NTB 90,26%, dan vaksin kedua 61,4%, dan ini akan terus ditingkatkan sampai menuju MotoGP di bulan Maret nanti. Selanjutnya saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan yang dalam hari-hari ini mendapatkan perhatian dari media massa maupun masyarakat. Nah, kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Februari yang lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan Menaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dan saat ini terdapat 2 program perlindungan pekerja dan dapat disampaikan bahwa jaminan hari tua berbeda dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan hari tua merupakan perlindungan pekerja atau buruh untuk jangka panjang, sementara jaminan kehilangan pekerjaan merupakan perlindungan pekerja jangka pendek yang juga diberikan kepada pekerja dan buruh. Terkait dengan pokok-pokok terkait kedua kebijakan tersebut, jaringan hari tua dirancang sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya jumlah dana bagi pekerja saat yang bersangkutan tidak produktif lagi akibat usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat dari program jaminan hari tua adalah yang pertama adalah akumulasi iuran dari pengembangan. Yang kedua adalah manfaat lain yang dapat dicairkan sebelum masa pensiun dengan persyaratan tertentu. Kemudian telah mengikuti kepesertaan sebanyak 10 tahun minimal, dan nilai yang dapat diklaim paling banyak 30% dari jumlah jaminan hari tua untuk kredit perumahan atau untuk keperluan perumahan, atau paling banyak 10% untuk kebutuhan di luar kebutuhan perumahan. Dengan adanya Permenaker 2 2022 tersebut, akumulasi iuran dan manfaat akan diterima lebih besar jika peserta mencapai usia pensiun, yaitu di usia 56 tahun. Nah, selain itu, Permenaker 2 2022 dan PP 37 2021, pemerintah tidak mengabaikan perlindungan bila pekerja atau buruh ter-PHK sebelum usia 56 tahun. Pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh berupa jaminan kehilangan pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, bagi pekerja formal yang terlindungi dengan jaminan kehilangan pekerjaan, JKP merupakan jaminan sosial baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk melindungi pekerja dan buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja. Klaim JKP efektif pertanggal 1 Februari 2022 ini mulai diberlakukan, dan JKP adalah perlindungan jangka pendek bagi para pekerja atau buruh karena langsung mendapatkan manfaat seketika saat berhenti bekerja. Penambahan program JKP tidak mengurangi manfaat program jaminan sosial yang sudah ada. Saya ulangi, JKP tidak mengurangi manfaat jaminan sosial yang sudah ada, dan iuran program JKP tidak membebani pekerja dan pemberi kerja karena besaran iuran sebesar dari 0,46% dari upah berasal dari pemerintah pusat. Sekali lagi, besaran iuran JKP sebesar 0,46% dari upah berasal dari pemerintah pusat. Kemudian pekerja buruh yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat JKP berupa uang tunai sebesar 45%, upah di bulan ke-1 sampai dengan ke-3, dan kemudian 25% upah di bulan ke-4 sampai dengan ke-6. Sebagai contoh, rata-rata kalau mendapatkan PHK di tahun kedua, itu dengan gaji misalnya sebesar 5 juta, maka akan diberikan 45% dari 5 juta adalah 2.250.000 dikali 3 bulan, berarti 6.750.000. Sedangkan bulan ke-4 sampai ke-6 adalah 25% dari 5 juta atau 1,250 juta kali 3 adalah 3.750.000, sehingga mendapatkan 10.500.000,
Sedangkan dengan mekanisme yang lama dengan JHT itu mendapatkan iurannya adalah 5,7% dari 5 juta, yaitu 285.000 dikali 24 bulan, 6,84, dan tambahan 5%, pengembangan 2 tahun 350.000 sehingga mendapatkan 7.190.000. Sehingga secara efektif regulasi ini memberikan 10.500.000 dibandingkan 7.190.000. Nah, selanjutnya akses informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan akan dilanjutkan, diberikan sehingga bisa kembali masuk ke lapangan pekerjaan. Demikian pula melalui pelatihan dengan lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta ataupun perusahaan. Selain kebijakan di atas, pemerintah juga memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal, karena memang ada pertanyaan bagaimana dengan pekerja informal. Nah, pemerintah sudah memberikan program kartu prakerja untuk reskilling, upskilling, dan ini diberikan untuk kewirausahaan, dan juga bisa diberikan kepada pelaku UMKM yang terdampak COVID. Nah, total besar yang diberikan adalah 3.550.000, pelatihan 1 juta, insentif 2,4 juta, atau 600.000 dikali 4 plus survei 150.000. Ke depan pemerintah terus mengintensifkan sosialisasi yang untuk 3 bulan ke depan, dan Menteri Ketenagakerjaan akan mulai hari ini menyosialisasikan kebijakan ini secara teknis, dan pemerintah akan selalu melindungi para pekerja dan masyarakat di berbagai sektor agar dapat memenuhi kehidupan yang layak sebagai yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan Pak Menko Marinvest. Terima kasih Pak Erlangga. Saya persilakan Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menko Ekons, rekan-rekan wartawan yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami update sedikit situasinya. Memang kasus sempat meningkat sampai 55.000 per hari, mendekati puncak Delta yang 56.000 per hari. Walaupun sekarang sudah agak turun ya, karena memang sedang hari libur di angka 40.000. Ada 6 provinsi yang sudah melampaui kasus Delta, dan 37 kabupaten kota yang juga sudah melampaui puncak Delta. 6 provinsi tersebut adalah DKI, Banten, Jabar, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Nah, untuk informasi teman-teman media, semua provinsi yang sudah melampaui puncak Delta kasusnya, itu rumah sakitnya sekitar 30%-an dari puncak Delta. Ya, ada 2 yang agak tinggi, yaitu Jakarta dan Bali. Tapi trennya Jakarta dan Bali sekarang, khususnya Jakarta, itu sudah melandai dan kemungkinan akan segera turun. Ya, data-data yang kami lihat Jakarta. Saya rasa nanti Banten, Jabar, Bali ini sudah mendekati puncak, ya, dan baru nanti akan bergeser ke provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan di luar Jawa. Ya, tapi DKI kemungkinan besar kami mengamati bahwa minggu ini akan sampai puncaknya dan akan mulai bergerak turun. Dan rumah sakitnya berhenti di level 40-50% dibandingkan dengan puncak Delta. Kemudian kedua mengenai rumah sakit. Ya, ini yang lebih penting sebenarnya karena ciri-ciri Omikron, walaupun memang kasus konfirmasinya pasti kita lihat lebih tinggi dari Delta di seluruh negara, tetapi yang masuk rumah sakitnya kalau kita memanage dengan baik, vaksinasi yang lengkap, umumnya lebih rendah dari Delta. Nah, jumlah yang dirawat di rumah sakit seluruh Indonesia sekarang 27.000. Tempat tidur isolasi kita kapasitasnya 120.000. Jadi masih sekitar 22-23%. Masih ada sekitar 90.000 bed dari 27.000 yang sudah terisi, yang masih bisa kita gunakan. Memang banyak kabupaten, kota, provinsi yang memakai perhitungan BOR bukan kapasitas maksimal seperti yang pernah kita alami saat Delta, tapi kapasitas yang tersedia, karena mereka masih belum mengaktifkan beberapa tempat tidur yang dulu pernah dipakai sebagai tempat tidur isolasi. Jadi tidak usah khawatir, karena dari 27.000 orang yang dirawat karena COVID, itu
masih 22% dari total kapasitas tempat tidur COVID kita yang 120.000 dan total kapasitas tempat tidur rumah sakit seluruh Indonesia 400.000. Jadi itu angkanya, 400.000 total, 120.000 kita siapkan buat COVID, waktu puncak Delta sempat 100.000, sekarang 27.000. Nah memang kami juga dari 27.000 ini, lebih dari sekitar 15.000 itu sebenarnya OTG atau ringan. Nah, kami memang mengharapkan nanti rakyat, media juga bisa mensosialisasikan. Kalau misalnya tanpa gejala, OTG atau ringan, saturasinya masih di atas 55%, bisa dirawat di rumah lebih enak. Pada rumah sakit nanti malah bisa tertular, keluarganya juga susah melayaninya. Kalau masih di bawah 95% saturasinya, ya ada batuk sedikit, ada demam sedikit, pilek, nggak apa-apa, bisa dirawat di rumah. Kita juga sudah melakukan layanan telemedicine lebih ke 350.000 rakyat dan 100.000 sudah menerima obatnya. Dan rencananya atas arahan Pak Menko Ekon, selain di Jawa Bali, mulai minggu ini kita akan lakukan juga keluar Jawa Bali. Itu kondisi rumah sakit. Yang terakhir mengenai vaksinasi. Bapak Ibu, yang meninggal itu 60% lebih belum divaksinasi atau vaksinasinya belum lengkap 2 dosis. Yang masuk ICU, 60%-an itu juga vaksinasinya belum atau belum lengkap. Jadi Bapak Ibu, tolong bantu saudara-saudara kita agar segera divaksinasi. Karena itu tadi, 60% yang wafat itu belum divaksinasi atau vaksinasi belum lengkap. 60% yang masuk ke ICU itu juga belum divaksinasi atau vaksinasi lengkap. Oleh karena itu, tolong didorong ya vaksinasi lengkapnya. Kita sekarang baru 7 provinsi yang vaksinasi lengkap 2 dosis 70%. Dan baru 4 provinsi yang vaksinasi lansianya 70% 2 dosis, yaitu Jakarta, Bali, Jogja, dan Kepri. Yaitu akibatnya mereka amunisinya kuat. Kalau ada nanti datang Omikron ya yang kena insya Allah tidak masuk rumah sakit dan tidak wafat. Tapi yang lainnya vaksinasi dosis 2 itu masih relatif belum mencapai 70%. Jadi tolong Bapak Ibu, saudara-saudara kita, orang tua kita yang belum divaksinasi dosis kedua atau belum vaksinasi, cepat divaksinasi. Kami juga menyampaikan, kami juga lihat bahwa yang belum divaksinasi dosis 2 ini, yang di atas 3 bulan, jadi udah terlambat, itu ada 10 juta lebih. Yang di atas 6 bulan ada 2,5 juta. Kita sudah lihat provinsinya, nah kami minta tolong nih, untuk yang belum 2 dosis, tolong segera dilengkapi vaksinasinya. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan pilih-pilih vaksinnya, langsung disuntikan. Karena kenapa itu tadi, yang masuk ICU dan yang wafat, itu banyak yang belum lengkap dan belum divaksinasi. Yang sudah di atas 6 bulan, itu harus diulang vaksinasinya, ada 2,5 juta, kita pun berlebih vaksinnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudaranya yang sudah divaksin pertama kali belum lengkap, kemudian tidak vaksinasi kedua, itu ada 2,5 juta di seluruh Indonesia. Cepat suruh ulangi lagi vaksinasinya, kita toh banyak vaksinnya. Ya mudah-mudahan kalau kita vaksinasi yang lengkap, ya akan cepat terlindungi. Bapak Ibu, banyak yang menanyakan, tadi Pak Menko bilang, kita mesti niru sana, Singapura, Denmark, Inggris, Bapak Ibu. Simple-simple aja. Kalau misalnya sekarang lagi musim hujan, dan kita lagi musim flu juga, jangan keluar hujan-hujanan. Kalau ataupun mau keluar hujan-hujanan, pakai payung atau jas hujan. Tapi apakah kita berhenti, nggak boleh kerja ke kantor, atau nggak boleh ke mall? Ya enggak, hidup normal saja. Kalau contoh kedua, sekarang lagi musim demam berdarah, ya kalau bisa jangan keluyuran sering-sering di taman. Atau kalau enggak, semprotlah rumahnya. Ya, tapi apakah kita tidak boleh kemudian bekerja, nggak boleh hidup ke mall? Ya enggak, tetap boleh. Nah sekarang sama juga. Kalau COVID-nya sekarang lagi naik, ya gimana? Ya tetap aja protokol masker kesehatannya, maskernya tetap dipakai. Vaksinnya tolong dilengkapi. Kalau itu dua-duanya sudah dijalani, ya tetap hidup normal. Boleh bekerja, boleh datang ke mall, ya tapi jangan lupa. Sekarang lagi musimnya COVID, pakai masker, dan juga vaksinasinya dikejar.
Demikian dari kami, Pak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya persilakan pertanyaannya. Izin Pak Menko, ada yang disampaikan pertanyaan. Baik, selamat sore Bapak Menteri semuanya. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama mungkin untuk Pak Luhut dan juga Pak Budi Gunadi terkait dengan epidemiolog dari Universitas Erlangga menilai Jakarta telah mencapai puncak penularan Omikron pada 3 hari belakangan. Ditambah juga Wisma Atlet juga sudah beberapa hari mencapai kasus 0 kasus dalam Omikron sendiri. Dan ini apakah benar bahwa puncak kasus ini ataupun puncak kasus Omikron ini sudah terlewati? Lalu kedua, kasus kematian juga sudah menyentuh angka ratusan. Apakah akan ada jadi sinyal pengetatan lebih lanjut atau bahkan untuk rem darurat? Dan juga kita melihat angka kematian dalam beberapa hari ini juga sudah mencapai ratusan. Apakah sudah ada mitigasinya atau seperti apa? Dan juga mungkin ada penyebabnya begitu. Lalu berikutnya untuk Pak Budi Gunadi, terkait dengan telemedicine sendiri ini pembenahannya seperti apa? Karena kenyataannya memang saat ini masih ada pasien COVID yang saat ini sedang isoman masih harus membayar untuk mengakses obat via telemedicine, dan juga obat yang diberikan juga beberapa bukan mengikuti rekomendasi dari ID atau yang terbaru yang disebutkan oleh Kemenkes. Lalu berikutnya pertanyaannya untuk Pak Airlangga terkait dengan JHT ini, Pak. JHT ini kan dengan katanya adalah uang pensiun, dan juga nanti untuk masyarakat yang berhenti kerja sebelum masuk umur pencairan JHT itu nanti mekanismenya seperti apa? Apakah nantinya akan ada skema-skema lain dari pemerintah begitu untuk yang mereka yang terkena PHK, dan juga untuk perusahaan-perusahaan yang masih bermasalah dalam melakukan pendanaan JHT ini seperti apa, Pak? Dan juga banyak kritik datang dari anggota DPR terkait dengan Permenaker JHT sendiri. Apakah sebelumnya dari pemerintah sendiri tidak ada, belum ada pembicaraan dengan DPR? Dan apa persiapan pemerintah untuk nantinya rapat dengan DPR terkait dengan JHT ini sendiri? Dan terakhir, 57.000 orang juga sudah menandatangani petisi online terkait dengan JHT. Dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut? Terima kasih Pak Menteri semuanya. Terima kasih. Pertanyaan tadi soal jumlah yang meninggal. Memang jumlah meninggal ada 111. Tapi kalau kita lihat yang meninggal ini, tadi persentasenya sudah dipaparkan oleh Pak Menteri Kesehatan, itu 60%, kalau saya tidak keliru tadi itu orang yang belum divaksin. Ya, orang yang belum divaksin. Yang kedua, vaksin 1 atau 2. Yang kedua, itu umumnya yang komorbid. Dan yang ketiga, orang-orang yang sudah tua. Jadi kekhawatiran kita tidak ada yang berlebihan. Kalau memang dia sudah divaksin, sudah 2 kali, sudah booster, tidak ada komorbid, ya jalan-jalan aja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Kita belum ada lihat untuk ada pengetatan lagi, tidak. Justru kita pelonggaran-pelonggaran yang kita lakukan, tetapi dengan monitoring yang ketat. Memang Jakarta kelihatan dari 3 hari, 4 hari terakhir ini sudah mulai kelihatan ada pelandaian, dan juga sebenarnya belum sampai melewati Delta. Nah, kita lihat nanti 1 minggu ke depan ini. Kalau itu terjadi berarti Jakarta sudah akan selesai. Tapi daerah lain ada yang baru mulai. Jawa Barat sekarang baru mulai. Tapi yang lebih lambat lagi saya lihat itu adalah Jogja. Jogja itu di sini sudah mau naik kencang, Jakarta di Jogja itu masih flat gitu loh. Jadi kita sih percaya bahwa hasil vaksinasi kita, dosis 1 maupun dosis 2 itu berjalan dengan baik. Dan kedua, disiplin kita juga itu selama jalan baik. Kemudian tadi penanganan komorbid. Dan itu saya kira kita terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang cukup disiplin mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kami sampai hari ini belum melihat ada keinginan untuk pengetatan lagi. Justru kami mendorong dengan protokol kesehatan yang ketat, dan sudah divaksin 2 kali, apalagi sudah booster, dengan prokes yang ketat, silakan aja jalan kemana-mana, masuk ke mall, segala macam, gunakan Peduli Lindungi, dan seterusnya. Kemudian, ya pakai itu juga PCR sekali-sekali atau antigen untuk tadi memeriksakan sendiri. Kalau ada
simptom di dirinya. Itu saja dari saya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman media, jangan memberikan ratusan gitu. Sepertinya kayaknya udah besar sekali. Tidak ada kekhawatiran. Anda bisa lihat rumah sakit, juga tidak ada kekhawatiran berlebihan. Seperti misalnya Wisma Atlet, itu jadi ukuran kita yang paling baik karena jumlahnya yang paling banyak di sana. Jadi penelitian dilakukan Menteri Kesehatan juga di sana. Rumah sakit Soloso ya. Terus kemudian Rumah Sakit Persahabatan, itu tempat-tempat kami menjadi indikator juga Pertamina. Jadi sampai hari ini kami tidak ada melihat hal-hal yang sangat serius yang perlu kita takut, tapi kita tetap waspada, hati-hati, melihat satu persatu, dan kita juga mendengarkan pendapat dari para ahli epidemiolog maupun 5 profesi kesehatan dan juga Ketua Dewan Guru Besar dari UI. Jadi sekali lagi tidak ada pengambilan keputusan ini tanpa mendengarkan mereka. Baru kami godok dan kemudian kami putuskan. Itu dari saya. Mungkin Pak Budi silakan. Terima kasih Pak Menko. Jadi emang untuk kematian yang 111, biasanya kematian itu lagging ya. 2 minggu sesudah puncak kasus, dia puncak kematian tercapai. Contohnya waktu Delta, puncak kasusnya tuh 15 Juli ya, itu 56.000, puncak kematiannya 27 Juli, 2.069. Jadi dari puncak kasus 56.000 per hari, yang meninggal 2.069 per hari. Jadi sekarang puncaknya Omikron kita sudah dapat 55.000, yang meninggal 111. Ya, dibandingkan dengan waktu Delta 2.069 per hari. Ya memang mungkin akan ada kenaikan, belajar dari biasanya kematian itu lagging 2 minggu, tapi saya rasa tidak akan dari 111 even sampai ke 500 atau sampai 1.000 itu nggak mungkin. Apalagi mencapai 2.069 kematian per hari pada saat puncak Delta. Nah sekarang gimana? Bisa nggak kita menghindari ini? Ya, seperti Pak Menko Marinvest tadi sampaikan, 3 kok orang yang meninggal. 1 orang yang sudah tua. Nah kita bisa mempermudah umur kan nggak bisa, gitu ya. Kemudian yang kedua komorbid. Apa komorbid bisa kita hilangkan cepat? Ya nggak bisa. Yang ketiga, belum vaksinasi lengkap. Nah itu kita bisa lakukan tuh. Jadi buat teman-teman, gimana caranya inisiatif pemerintah supaya ini mengurangi fatalitas? Vaksin cepat-cepat. Ya, semua yang belum divaksin, terutama lansia dan punya komorbid yang terkendali, cepat divaksin dosis kedua dan booster. Kemudian tadi ada pertanyaan, Pak, kalau ada catatan-catatan ketidaksempurnaan di telemedicine, iya, ya dari 358.000 yang sudah kita layani dan 100.000 yang sudah dapat obat, ya memang ada kekurangannya. Kalau ada kekurangan, saya bisa kasih beberapa komplain jalur. Ya. Pertama, bisa komplain ke 119 extension 9. Atau nomor 2, bisa komplain ke nomor 1500567. Yang ketiga, bisa komplain email ke kontak@kemkes.go.id. Jadi kita welcome komplain untuk selalu memperbaiki layanan kita ya. Komplainnya bisa ke 119 extension 9 atau bisa ke nomor 1500567 atau email ke kontak@kemkes.go.id. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terkait tadi yang pertanyaan mengenai JHT, pertama terkait dengan mereka yang terdaftar aktif di BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, yang terdaftar adalah 52 juta, dan pengiur aktif adalah 32 juta. Nah ini total yang kepesertaan. Kemudian dengan regulasi yang baru, Permenaker 2 2022, dan dibandingkan 2015, itu manfaat daripada jaminan hari tua itu bisa diberikan kepada mereka yang
pensiun, kemudian cacat tetap maupun meninggal. Nah, oleh karena itu berdasarkan Permenaker ini diberikan akumulasi iuran untuk pengembangan atau untuk pinjaman rumah perumahan untuk periode 10 tahun masa kerja adalah 30%. Nah, itu kredit kepemilikan rupiahnya sebesar 500 juta atau 150 juta rupiah. Yang kedua, untuk persiapan pensiun itu juga bisa ditarik 10%, itu untuk 10 tahun masa iuran. Nah, kalau ini menggunakan skema daripada yang baru, skema baru ini kami bandingkan manfaat Permenaker 19/2015, di mana iuran jaminan JHT-nya itu adalah 5,7% dari rata-rata yang kerja 2 tahun itu gajinya kira-kira 5 juta, maka 5,7% kali 5 juta adalah 285.000. Nah, total iurannya diberikan 24 bulan kali 285.000 itu adalah 6.840.000. Kemudian biaya pengembangan 2 tahun sebesar 350.550, maka dengan regulasi lama Permenaker 19/2015, manfaat JHT itu 7.190.000. Dan berdasarkan dengan Permenaker tersebut, maka tidak dapat mengakses manfaat 30% untuk perumahan yang tadi saya sebutkan. Bisa sampai 150 juta untuk 10 tahun. Kemudian tidak dapat juga mengakses 10% untuk persiapan pensiun. Nah, jadi manfaat JHT saat pensiun itu menjadi kecil. Sedangkan dengan program uang tunai JKP, ini JKP-nya sendiri sebesar 0,46% ditanggung pemerintah, sehingga pekerja tidak perlu membayar iuran JKP. Nah, kalau JHT kita ketahui bahwa pengusaha ataupun perusahaan menanggung 3,7% dan pesertanya 2%. Ini tidak ada perubahan. Namun daripada uang tunai program JKP itu bulan pertama sampai bulan ketiga itu dapat 45% dari gaji yang 5 juta kalau kita perbandingkan. Berarti dapat 2.250.000 dikali 3. Berarti dapat 6.750.000. Kemudian bulan keempat sampai ke-6 adalah 25% dari 5 juta. Berarti dapat 1.250.000 dikali 3, berarti mendapatkan 3.750.000. Sehingga untuk 6 bulan itu mendapatkan 10.500.000 dibandingkan dengan yang tadi 7.190.000. Jadi ini mendapatkan lebih tinggi daripada skema lama, dan kemudian masih mendapatkan akses 30% untuk perumahan. Dan ini juga dapat mengakses 10% untuk persiapan masa pensiun. Jadi 10.500.000 plus on top yang 30% dan 10% masih didapat, versus yang lama itu tidak didapatkan. Nah, inilah manfaat dari program yang ada. Memang nanti Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan sosialisasi, jadi persoalannya adalah secara detail, sosialisasi ini sangat diperlukan, dan ini akan dalam 3 bulan ke depan akan konsentrasi pada sosialisasi terhadap Permenaker yang baru ini. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira udah teman-teman media, udah cukup. Ya, cukup. Banyak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak semua.